Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Billy Adam dari Universitas Islam Lamongan mau menjelaskan tentang sistem komunikasi radio. Langsung saja untuk penjelasannya, apa itu sistem komunikasi radio? Adalah komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kabel yang memanfaatkan udara sebagai media transmisi untuk perampatan gelombang radio yang bertindak sebagai pembawa sinyal informasi. Selanjut, ini adalah bagan diagram sistem transmisi komunikasi radio. Berawal dari sinyal audio maupun video dikirim melalui modulator, lalu dari modulator melalui penguat intermediate frekuensi, lalu dilalui ke up converter, kemudian ke penguat radio frekuensi, lalu melalui antena. Setelah dari antena, kita melalui gelombang mikro. Setelah itu dari gelombang mikro ke antena selanjutnya, kemudian dikuatkan oleh penguat radio frekuensi, lalu dialirkan ke down converter, kemudian ke penguat intermediate frekuensi, lalu dialirkan ke demodulator. Setelah itu sinyal diterima berupa audio dan video. Kita jelaskan apa itu modulator, apa itu penguat intermediate frekuensi, apa itu up converter, apa itu penguat radio frekuensi, dan apa itu antena. Lanjut. Modulator adalah perangkat untuk sistem komunikasi radio yang berupa sinyal yang masuk dari sinyal kirim dimodulasi dengan menggunakan modulasi analog ataupun digital, tergantung sinyal informasi yang masuk, sehingga sinyal informasi tersebut menjadi sinyal baseband yang memiliki frekuensi tertentu dalam order megahertz. Lanjut. Penguat intermediate frekuensi yang masuk dalam pengirim berfungsi untuk menguatkan sinyal intermediate frekuensi dari modulator dan kemudian masuk ke up converter karena sinyal keluaran dari modulator mendapat pelemahan pada saat modulasi. Lanjut. Up converter pengirim berfungsi mengubah sinyal intermediate frekuensi ke sinyal radio frekuensi dengan men-setup sinyal intermediate frekuensi dan sinyal osilator. Besarnya frekuensi yang dihasilkan osilator dalam order gigahertz. Frekuensi intermediate frekuensi tersebut akan dicampur dengan frekuensi osilator. Sinyal pencampuran ini yang kemudian dikirim ke penguat radio frekuensi. Besarnya frekuensi osilator inilah yang disebut frekuensi kerja radio. Lanjut. Untuk penguat radio frekuensi, pengirim menguatkan sinyal frekuensi radio yang kemudian dikirimkan ke penerima melalui antena. Penguat radio frekuensi ini harus mempunyai penguatan dan linearitas yang tinggi. Lanjut. Antena. Apa itu antena? Antena berfungsi mengirim dan menerima energi gelombang elektromagnetik dari radio. Lalu, penguat radio frekuensi dari penerima berfungsi menguatkan sinyal radio frekuensi yang ditangkap oleh antena. Sinyal radio frekuensi tersebut pada saat ditransmisikan dari pengirim akan mengalami pelemahan sinyal sehingga sinyal harus dikuatkan. Untuk down converter berfungsi mengubah sinyal radio frekuensi ke sinyal intermediate frekuensi dengan men-setup sinyal radio frekuensi dan sinyal osilator. Sinyal radio frekuensi tersebut akan dipisahkan antara sinyal intermediate frekuensi dan osilator. Jadi pada keluaran down converter hanya sinyal IF yang dikirim ke penguat IF. Lanjut, untuk penguat intermediate frekuensi dari penerima berfungsi menguatkan sinyal intermediate frekuensi dari down converter. Pada saat sinyal IF keluar dari down converter, sinyal IF harus dikuatkan agar pada saat masuk ke demodulator sinyal tersebut dapat diterima dengan baik. Lanjut, untuk demodulator berfungsi mengubah sinyal intermediate frekuensi dari penguat IF ke sinyal biner. Sinyal ini akan didemodulasikan sehingga sinyal frekuensi tersebut akan menjadi sinyal informasi yang dikirim dari pengirim. Lanjut, untuk alokasi frekuensi, kita dari frekuensi 3-30 Hz, panjang gelombang 10.000 sampai 100.000 km termasuk extremely low frekuensi. Dari 30 sampai 300 Hz, panjang gelombang 1000 sampai 10.000 km termasuk super low frekuensi.
frekuensi 300 sampai 3000 Hz, panjang gelombang 100 sampai 1000 km, termasuk ultra low frekuensi 3 sampai 30 kHz, panjang gelombang 10 sampai 100 km, termasuk very low frekuensi 30 sampai 300 kHz, panjang gelombang 1 sampai 10 km, termasuk low frekuensi. Dan selanjutnya untuk 300 sampai 3000 kHz, panjang gelombang 100 meter sampai 1 km, termasuk medium frekuensi 3 sampai 30 MHz, panjang gelombang 10 sampai 100 meter, termasuk high frekuensi 30 sampai 300 MHz, panjang gelombang 1 sampai 10 meter, termasuk very high frekuensi 300 sampai 3000 MHz, panjang gelombang 10 cm sampai 1 meter, termasuk ultra high frekuensi 3 sampai 30 GHz, 1 sampai 10 cm, termasuk super high frekuensi, dan seterusnya. Kita lihat semakin besar frekuensi maka panjang gelombang semakin pendek. Lanjut untuk gelombang mikro. Apa itu gelombang mikro? Gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang 1 meter sampai 1 mm atau dengan frekuensi 300 MHz sampai 300 GHz. Kelebihan gelombang mikro adalah kecepatan transfer data dan perambatan yang sangat cepat, efisien karena instalasinya relatif lebih murah, dan aplikasi serta instalasinya lebih mudah. Kekurangan gelombang mikro adalah mudah terinterferensi oleh gelombang radio dan merambat hanya dalam garis lurus serta tidak boleh ada penghalang. Jenis rambatan gelombang radio adalah rambatan gelombang radio dari antena pemancar ke antena penerima bisa melalui berbagai lintasan dengan beberapa mekanisme perambatan dasar. Mekanisme perambatan dasar yang dimaksud adalah loss, line of sight, difraksi, scattering, fading, pemudaran, refleksi, pembelokan, dan pandulan. Lanjut. Terima kasih. Semoga penjelasan ini sangat bermanfaat. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.